Isak tangis keluarga tidak terbendung saat peti jenazah Vanessa Angel dan suaminya dimasukkan ke liang lahat. Vanessa Angel dan suaminya dimakamkan dalam satu liang lahat. Hujan yang turun saat pemakaman pun tidak menyurutkan keluarga serta kerabat mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Tidak hanya itu, warga juga rela hujan-hujanan mengantarkan artis sinetron ini. Mohon sekiranya Bapak mendoakan juga agar anaknya menjadi anak yang soleh. Sebelum dimakamkan, jenazah Vanessa dan suaminya sempat disemayamkan di rumah duka di Komplek Permata Mediterania Srengseng, Jakarta Barat. Karangan bunga dari kerabat dan rekan sama artis juga terlihat di depan rumah duka. Jenazahnya kemudian disolatkan di Masjid Permata Kolbu. Keluarga dan kerabat turut mendoakan keduanya. Sebelumnya, jenazah Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansah sempat diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sebelum diberangkatkan menuju Jakarta sore kemarin. Selain Vanessa dan suaminya, 3 penumpang lain yaitu anak, sopir, dan asisten rumah tangganya mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Kertosono Nganjuk. Dirlantas Polda Jawa Timur mengaku masih akan mendalami pergerakan kecepatan mobil yang ditumpangi Vanessa bersama suami, anak, dan asistennya tersebut. Selamat jalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Keluarga besar almarhumah Vanessa Angel dan suaminya almarhum Febri Andriansyah menggelar tahlilan di rumah duka di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Tahlilan turut dihadiri rekan serta kerabat Vanessa dan Bibi. Tahlilan digelar usai sholat Isya dan akan berlangsung 3 hari ke depan. Tahlilan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja. Pihak keluarga meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia atas kepergian Vanessa Angel dan suaminya. Terkait kasus kecelakaan, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Sementara itu, 2 adik Bibi Andriansyah mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sore tadi. Bersama kerabat lainnya, mereka datang menjenguk anak Vanessa dan akan membawanya ke Jakarta. Keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menjenguk dan menjemput anak Vanessa. Kedua adik Bibi bernama Fadli dan Fuji tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Jumat petang. Dalam rangka untuk penerimaan serah terima properti. Ya. Kalau untuk penjemputan adik Bala ini belum ya? Belum. Masih menjenguk saja. Tadi sudah saya sampaikan pihak keluarga mempercayakan kepada pihak rumah sakit kami, Rumah Sakit Bayangkara, kalau memang sudah dinyatakan bisa untuk dibawa ke Jakarta, langsung akan dibawa ke Jakarta. Kondisi 2 korban selamat dalam kecelakaan maut yang menimpa Vanessa Angel dikabarkan terus membaik. Anak Vanessa kini dalam pemulihan dari luka memar, sementara 1 korban lainnya yaitu pengasuh anak Vanessa yang sebelumnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, saat ini dirujuk di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dengan tujuan untuk bisa berkumpul dengan anak Vanessa Angel. Jika keduanya dinyatakan sehat oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, rencananya kedua korban akan segera dibawa ke Jakarta. Sementara Satlantas Polres Jombang masih menunggu kondisi sopir mobil, Tubagus Muhammad Jodi Prasetya pulih sebelum dimintai keterangan. Jika dari hasil pemeriksaan terbukti ada unsur kelalaian, bukan tidak mungkin sopir tersebut akan dijadikan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi juga terus menyelidiki kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya di ruas tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Polrestabes Jombang juga telah melakukan tes urin kepada sopir yang membawa Vanessa Angel dan suaminya. Seiring dengan kondisi sopir Vanessa Angel yang membaik, polisi telah melakukan pemeriksaan secara bertahap kepada yang bersangkutan. Tak hanya itu, tes urin juga telah dilakukan kepada sang sopir dengan hasil negatif narkoba.
Pengambilan sampel urin sopir Vanessa Angel dilakukan dalam rangka penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto tersebut. Yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Ya, nanti kami bisa share ke teman-teman media untuk hasil daripada pemeriksaan urin yang bersangkutan. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Sementara itu, sopir Vanessa mengakui bahwa dirinya mengendarai mobil dengan kecepatan 120 km per jam sebelum kejadian. Dalam kasus ini, sopir Vanessa Angel berpotensi menjadi tersangka. Kalau dari interogasi awal, dari sopir mengaku sih 120 km per jam. Dalam kondisi apa waktu itu, ngantuk atau? Nah itu kita belum tahu. Nanti harus di dalam proses penyidikan lebih lanjut nanti. Ini kita belum tahu sampai ke sana karena kejadian juga baru kemarin. Kemarin juga pada saat olah TKP awal sempat terhalang oleh hujan kemarin sore. Jadi kita belum bisa komentar banyak. Cuman yang jelas proses masih berjalan. Untuk alat elektronik semua sudah kita sita dan kita ajukan untuk pemeriksaan forensiknya. Dan itu supirnya sempat membuat instastory di kilometer 5.000. Iya katanya gitu ya. Nanti kita lihat untuk handphone sudah kita sita semua, alat bukti elektronik sudah. Nanti sedang diajukan untuk pemeriksaan forensiknya. Bisa, semua kemungkinan bisa. Bisa potensi tersangka ya? Bisa, cuma nanti untuk apakah dia kita tetapkan atau tidak, nanti kita lihat nanti perkembangan hasil penyidikannya. Kita tidak bisa bilang sekarang karena masih proses dan juga kondisi dari sopir juga masih belum bisa ditanya-tanya lebih banyak. Polisi juga akan mendalami video instastory sopir Vanessa yang telah dihapus, di mana dalam video itu sang sopir tengah bermain ponsel saat sedang melaju kencang di ruas tol. Dari pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan bekas pengereman dari mobil SUV yang ditumpangi keluarga Vanessa. Polisi juga akan memeriksa petunjuk lain seperti rekaman kamera pengawas di lokasi untuk mengetahui fakta-fakta saat kecelakaan terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menduga ada unsur kelalaian dalam kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel. Selain mengemudi dengan kecepatan tinggi, kelelahan fisik diduga menjadi faktor utama kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Kita mencari bukti-bukti petunjuk lagi. Memang tidak ada bekas awal sebelum terjadi benturan itu tidak ada bekas pengereman. Nah, fakta yang ada setelah terjadi titik tumbur, kendaraan ini terpental sekitar 25-30 meter. Nah, ini memang fakta yang ada. Dengan kerusakan-kerusakan tersebut, tentunya kita juga masih memperkirakan kecepatan memang di atas, kemungkinan adalah 100 lebih. Nah, tetapi kami memang masih menunggu petunjuk-petunjuk lain, seperti CCTV yang ada di pengelola jalan tol akan kami jadikan petunjuk juga, sehingga nanti kita dapat mengetahui persisnya berapa kecepatan kendaraan. Nah, ini yang fakta-fakta yang ada di lapangan. Informasi sudah kita masuk ada beberapa informasi, nanti kita juga akan mengecek handphonenya, akan mengecek dia terakhir berkomunikasi dengan siapa, jam berapa. Nah, ini kan petunjuk-petunjuk ini akan kita jadikan sebagai petunjuk kami dalam melakukan mengorek keterangan daripada pengemudi. Nah, dari situlah nanti akan diketahui persis sebetulnya penyebab kecelakaan. Memang kalau dilihat dari TKP ini kita melihat dari situasi yang ada memang human error. Tapi human error yang bagaimana yang akan kita dalami? Kenapa sampai terjadi hilang konsentrasi pengemudi dalam mengendalikan kendaraan? Ya, kalau kita bicara dari sisi keselamatan ya, 750 itu perjalanan yang panjang itu bisa ditempuh dalam waktu mungkin 10-12 jam. Artinya kita mengemudi, tadi Pak Dir sudah sampaikan, maksimal 4 jam. Ya, disesuaikan lagi dengan kondisi fisik si pengemudinya. Jam 5 pagi itu memang ideal dia berangkat. Bagus sih sebetulnya, lagi busnya lagi bagus-bagusnya.
Tetapi harus diperhatikan juga bahwa kalau menurut saya 3 jam itu ideal lah. 3 jam mengemudi, kemudian beristirahat 30 menit, lanjutkan lagi 3 jam terus. Karena lebih baik beristirahat berkala, tetapi kondisi tubuh ini tetap fresh, tetap fit. Durasi istirahatnya berapa lama idealnya? 30 menit. 30 menit, oke. 30 menit. Iya, dan sisakan 5 menit lah untuk stretching ya, memperlancar aliran darah, stretching yang ringan-ringan aja. Berkepung warga, 2 pencuri berusaha kabur dengan cara melompat dan menyeberang dari gedung ke gedung. Aidis Malam segera kembali.